Penjelasan yang nomor 9. Qala Imam Abu Umar Al-Auza'i, termasuk dari kalangan tabi'in. Berkata Imam Abu Umar Al-Auza'i radhiyallahu anhu, termasuk pula para tabi'in radhiyallahu anhu. Qala 'alaika bi asari man salafa. Kamu wajib berpegang mengambil ulama salaf. Ulama salaf itu para sahabat, para tabi'in. Kamu wajib biasa memetik, mengambil asari man salafa, peninggalan orang dahulu. Orang dahulu maknanya para sahabat. Wa in rafadakan nasu, sekalipun manusia menjauhi dirimu, sekalipun manusia menolak dirimu. Nah, ya. Kita ini ibadah jangan melihat orang umum. Kalau melihat orang umum, orang itu tidak beribadah. Umumnya orang berkumpul di pasar, di tempat-tempat maksiat, di tempat rekreasi. Tapi sedikit orang yang berada di masjid. Jadi kalau kita berpijak pada umum, maka Allah berfirman, wa in tuti aksar man fil ardi yudillukan sabila. Kalau kamu mentaati umumnya orang di permukaan bumi ini, akan menyesatkan dirimu. Berkata Imam Abu Umar Al-Auza'i dalam rangka perayaan prinsip beliau berpegang pada sunnah. Maka beliau berpesan, alaika bi asari man salafa. Kamu wajib mengambil jejaknya orang dahulu. Satu. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia membenci dirimu, walaupun manusia lari dari dirimu. Jadi kita ini ibadah, ikhwan wa akhwat, jangan sampai kalau banyak senang, kalau sedikit kita merasa menjadi orang yang keliru, jangan. Ya, karena umumnya manusia itu banyak maksiatnya daripada taatnya. Ahli bid'ah lebih banyak daripada ahli sunnah. Yang sholat lebih sedikit daripada tidak sholat. Yang berjamaah lebih sedikit daripada yang tidak berjamaah. Dan itu sudah menjadi kaidah sejak zaman dulu. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban. Islam awalnya dianggap aneh, akan kembali oleh orang dianggap aneh oleh orang. Wa iyyaka wa ara'il rijal, jauhkan kamu dari pendapat orang. Sekarang gimana pendapat Bapak? Benar pendapat Anda. Gimana kita mencari hukum pendapat orang? Agama ini bukan katanya orang. Agama din itu mana dalilnya Al-Quran, mana dalilnya Sunnah. Jadi bukan gimana pendapat saya, ingin pendapatnya kamu. Saya ini bukan orang yang patut untuk diikuti. Saya harus ittiba, bukan matbu. Yang al-matbu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, sekalipun mereka menghiasi dirimu dengan ucapan, oh kalau kamu ikut pimpinan ini, lihat ya, pengikutnya banyak dan banyak orang yang salut dan orang yang senang. Kalau kamu ikut sunnah sedikit, nah itu namanya wa in zakhrafuhu laka bil qaul, sekalipun mereka memperindah, memperbagus omongan mereka. Tetapi kalau sunnah tetap sunnah. Karena sunnah itu tidak ada basa-basi. Yang halal, yang haram. Beda dengan orang-orang yang sifatnya ahli bid'ah. Maunya diulas bagaimana yang haram itu menjadi halal, bagaimana yang bid'ah itu menjadi sunnah. Kita kalau berzikir bersama sekian banyaknya, mereka bangga dengan jumlah, padahal mereka mestinya sedih. Kenapa bid'ah begitu disambut oleh orang banyak? Maka orang yang memberi contoh bid'ah, dia akan mendapatkan dosa sejumlah orang yang mengikutinya. Tapi kalau orang memberi contoh sunnah, ada orang 100, berarti dia akan mendapatkan pahala semisal orang 100 mengikutinya. Selanjutnya keterangan di sini. Al-asar al-warida fi targhib bis sunnah wa tahdhir min al-bidah. Di sini dijelaskan yaitu asar, namanya peninggalan ulama salaf, peninggalan para sahabat dan tabi'in, anjuran agar kita berpegang kepada sunnah
dan menjauhi bid'ah. Ini harus ada dalil dari Al-Quran dan hadis sudah ada. Sekarang dari asal, yaitu asal dari Ibnu Mas'ud. Min aqwali sahabat qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu as-sahabil jalil al-mutawaffa sana isran wa salasina hijratan an bid'in wa sittina sana. Di antara asal pertama perkataan para sahabat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ittabi'u, kamu harus ittiba. Makna ittabi'u di sini iltazimu asar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah kamu dengan asar peninggalan Nabi, min ghairi ziyadatin, jangan ditambah. Kalau adzan mulai Allahu Akbar, jangan ditambah sholawat. Wala naqsin, dan jangan dikurangi. Nah, itu maknanya ittiba, berpeganglah kepada sunnah beliau, jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan dirubah. Salat maghrib 3 rakaat, 3 rakaat. Waktunya setelah terbenam matahari, jangan dirubah sebelum terbenam. Nah, kalau kita berpegang pada sunnah enak kita, tidak ada perubahan. Setiap imam sunnah sama. Tapi kalau imam ahli bidah maju dikit setelah sholat itu model dia, dan itu bisa kita saksikan sendiri. Tidak sama dikirnya. Kenapa? Itu produk dari hawa nafsu. Kalau dari sunnah sama. Walaupun beda orangnya, di mana tempatnya, beda masjidnya, di mana tempat. Kalau mengamalkan sunnah tetap sama. Tapi kalau mengamalkan beda, kita bingung. Di sana dikirnya seperti itu, di sini dikirnya seperti ini. Kemudian juga wala tabtadi'u, untuk orang berpegang kepada sunnah ittiba, syaratnya harus menjauhi musuhnya ittiba. La tuhtisu bid'atan fid din, jangan membuat bid'ah dalam agama. Makanya Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an, terus apa? Wala tafarraqu, berpegang teguhlah kamu dengan sunnah dan jangan pecah. Ada kalimat jangan pecah belah. Janganlah kamu jadi ahli bid'ah. Iktisam bis sunnah adalah ahli sunnah. Wala tafarraqu, dan kamu jangan kamu pisah dari sunnah sehingga kamu jatuh kepada bid'ah. Nah, di sini dijelaskan qad kufitu. Kalau kamu berpegang pada sunnah menjadi bid'ah itu sudah cukup, tidak perlu ada tambahan. Air ini kalau sudah penuh tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Kalau dikurangi berarti tidak perlu. Kalau ditambah berarti membagi. As-sunnah adalah sempurna. Ai kafakum as-sabiquna, maknanya orang-orang dahulu telah memberi kecukupan kepadamu. Yang muhimmat ad-din, tentang pentingnya agama ini. Haitsu akmalallahu ta'ala din, haitsu akmalallahu ta'ala ad-dina li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa anzala qawlahu, karena Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama Islam ini kepada Nabi. Kalau sudah sempurna ya jangan ditambah. Kalau sudah sempurna jangan itu menduga itu belum sempurna, berarti sunidon kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini, hari apa itu? Arafah. Hari Senin apa Ahad? Jumat. Pas wukufnya orang. Akmaltu, telah aku sempurnakan lakum untukmu dinakum, agama. Namanya sempurna tidak perlu ada tambahan. Oleh karena Islam membahas sampai tentang kotoran dibahas, makan dibahas, najis dibahas. Mana peraturan dunia yang sempurna seperti Islam tidak ada. Karena Islam sumbernya waktu. Bayangkan adab makan, adab minum, adab safar, jual beli, apa yang hal semua dibahas. Bahkan sampai kita buang air itu harus duduk kah, berdiri atau yang lain, cepet dengan tangan yang mana. Ya, ketika tidak ada air apa yang harus kita lakukan, semua dibahas. Tidak ada ketinggalan. Bagaimana orang mencari sesuatu yang selain Islam? Fala yahtaju dinu ila takmil,
maka agama ini tidak perlu disempurnakan lagi karena sudah sempurna. Kalau kita membeli kopi sudah sempurna, nggak perlu dikurangi, tidak perlu ditambah yang lain, karena itu sudah sempurna. Karena yang nomor 2 min aqwalit tabi'in. Jadi termasuk anjuran sunnah ini, kita dianjurkan untuk mengikuti beliau, mengikuti para sahabat, mengikuti aqwalit tabi'in. Karena Allah Ta'ala berfirman, walladzina tabauhum bi ihsanin. Surat apa itu? Yo. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. At-Taubah nomor 100. Kita jangan menghafal dikit saja. Nomor dalil. Wasabiquna al-awwal, pendahulu yang pertama. Minal muhajirin wal ansar, dari sahabat muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum, dan orang mengikuti sahabat radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Allah meridai sebagaimana mereka ridha dengan ini. Qala Amirul Mukminin, berkata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, al-maulud yang lahir sanata salasin wa sittina, lahir pada tahun 63 Hijrah. Al-mutawaffa meninggal dunia sanata wahid wa ba'da mi'ah, meninggal dunia tahun 101 Hijrah. Qaulan, yang mana perkataan beliau, wasiat beliau, yatadammanu ma ya'ti, mengandung sebagai berikut. Pertama, wujubul wuqufi haitsu waqafal qaum, wajibnya kita berpijak seperti para sahabat berpijak. Jangan kita berbuat pijakan sendiri. Pijak para sahabat adalah sunnah. Yakni bihim, maknanya kita harus berpijak seperti para sahabat. Ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Jadi kita mengambil dalil dari beliau itu ada 2, dari Quran dan dari hadis. Mengambil dari para sahabat yaitu ijma'nya dan juga istihadnya. Fima kanu alaihi minad din, apa yang mereka faham dalam din ini, akidatan, baik berkenaan dengan akidah, sumbernya beliau, para sahabat, beliau dari Al-Quran. Wa amal maupun amal. Kenapa? Li'annahum waqafu ala ilmin, karena mereka itu berdasarkan ilmu, berpijak pada ilmu. Wa basiratin, dan juga ilmu, ya, berdasarkan dalil. Kenapa demikian? Ini dalilnya. Mengapa ditinggalkan? Ini beliau meninggalkan. Kenapa diamalkan? Ini Rasulullah SAW mengamalkan. Walau kana fima khatasa ba'dahum khairun, seandainya perkara bid'ah setelah para sahabat ini baik, lakanu bihi akhram, sungguh para sahabat lebih berat untuk mendahulunya daripada kita. Kita ini sholat duluan, mana para sahabat sholat? Para sahabat. Kita bangun masjid duluan, mana para sahabat bangun masjid? Para sahabat. Kita siap sebelum siap, para sahabat telah siap. Menuntut ilmu sebelum kita menuntut ilmu, para sahabat telah menuntut ilmu. Jadi kita belakang itu mengambil ilmu dari awal. Jadi bukan membuat rekayasa sendiri. Ada urusan dunia boleh, karena urusan dunia itu tidak wajib. Mana dalilnya harus membuat rumah, tidak ada. Mana dalilnya kita harus memiliki mobil, tidak ada. Boleh. Nah, makanya dunia itu berkembang. Karena ya dulu tidak ada listrik, sekarang ada. Seperti mikrofon. Kita pakai mikrofon boleh, tidak boleh karena tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tapi ini sarana pengeras, tidak merubah lafaz yang kita baca. Hanya sekedar pengerasan suara. Tidak boleh dinamakan bid'ah akidah. Tetapi bid'ah bahasa boleh. Ini baru. Ya. Rekaman baru. Tidak ada pada zaman dia. Tapi ini bukan ibadah. Karena ibadah kalau ditinggalkan apa? Dosa. Kita meninggalkan mikrofon tidak apa. Mereka ini kadang-kadang membuat kaidah untuk urusan dunia dijadikan kaidah untuk ibadah. Nah, ini salah mereka.
Selanjutnya, yang nomor 2, inna ma uktisabahum, sesungguhnya bid'ah yang muncul setelah para sahabat ini falaisa fi, tidak ada lain illa mukhalafatu hadihim, melainkan karena menyimpang dari petunjuknya para sahabat. Makanya para sahabat tidak ada mengatakan maulud Nabi. Beliau itu umurnya berapa? Umurnya berapa? 63 tahun, tidak pernah mengadakan maulud kelahirannya. Dan tidak pula mengadakan pernah mau yaitu kematian, acara kematian. Para sahabat tidak mengadakan acara kematian beliau. Kalau ada mestinya hadisnya ada. Sesuatu yang tidak dikerjakan oleh beliau menunjukkan jeleknya. Yang diamalkan oleh beliau dan para sahabat menunjukkan baiknya. Demikian juga dijelaskan di sini. Wazuti fi sunanihim. Nah, wazutu, dan karena mereka meninggalkan sunnahnya para sahabat, ini sebabnya dia jatuh pada bid'ah. Wa illa faqad wasafu fi minatin. Maka jika tidak, maka sungguh telah disifati mereka dari urusan agama ma yasfi, yang sudah cukup. Jadi para sahabat cukup untuk kita, tidak perlu tambahan. Wa takallamu fima fatakallamu fihi bima yakfi. Ketika para sahabat bicara sudah cukup, kita tidak perlu menambah. Karena bicaranya para sahabat diambil dari Al-Quran. Sedangkan bicara kita banyak dari subhat. Makanya kita hendaknya mencari ilmu ini dari kalangan para asatid yang menyampaikan itu wahyu, bersumber dari Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Insya Allah kita akan selamat. Selanjutnya, inna minan nasi man qassara fi ittiba'i, ada orang yang tidak mau mengikuti para sahabat. Fakana jafiyan, ini adalah orang-orang yang malas. Wa minan nasi man tajawazahum, ada orang yang sebenarnya melampaui para sahabat, melebihi, ya, melaluinya. Fakana ghalib, dia adalah orang yang ulu, melampaui batas. Wassiratal mustaqim, sedangkan jalan yang lurus ma bainal ghuluwi wat taksir, meninggalkan, tidak berlebihan dan tidak mengurangi. Jadi para sahabat tidak mengurangi, tidak melebihi. Ahlussunnah sekarang juga begitu. Ada contoh diamalkan, tidak ada contoh tidak direkayasakan untuk diamalkan. Kemudian min aqwali tabi'in, termasuk ucapannya tabi'in, pengikutnya para tabi'in, yaitu qala al-Auza'i Abdurrahman bin Amr al-Mutawaffa sana 7 wa 50 yang meninggal dunia pada tahun 157 Hijrah. Ini tabi'in. Alaika bi asari man salafa, kamu wajib mengambil peninggalan orang dahulu. Siapa dimaksudkan orang dahulu itu? Para sahabat. Cukup. Ya. Sebelum kita beramal, mereka sudah beramal. Kita tidak tahu, mereka tahu lebih dahulu. Kita ini kalau tidak ada para sahabat yang menyampaikan ilmu kepada kita, tidak mungkin. Bayangkan sekarang berapa banyak dai pergerakan tidak membahas ilmu. Yang dibahas politik terus, tidak pernah menang. Dalam masalah dibahas ilmunya ulama dahulu. Dan itu alhamdulillah berkembang dakwah ini sampai membuat marah orang al-bid'ah. Dia di YouTube. Dia menunjukkan dakwah sunnah dibaca oleh mereka, didengar oleh mereka, masuk ke pemikiran mereka, tapi hawa nafsu yang tidak cocok dengan mereka. Alhamdulillah, dakwah sekarang lewat kita YouTube dan juga lewat pula Facebook menyebar, tidak bisa dicegah, tidak dilarang, yaitu radio kita bisa mencari. Dilarang taklim, kita bisa mendengar dari tempat yang lain. Ini kenikmatan yang harus kita pahami. Kemudian juga ilzam thariqatas sahabat, berpeganglah jalan para sahabat. Wat tabi'in, dan para tabi'in, lahum bi ihsan, yang mana mereka memiliki kebaikan,
li'annaha mabniyatun 'alal kitab was sunnah. Karena amalan sahabat itu landasannya dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka meninggalkan perasaan-perasaan, meninggalkan pula pikiran-pikiran karena sudah cukup mendapatkan Sunnah. Sekarang lain, berapa banyak membahas masalah din diambil dari logika, diambil hawa nafsu. Wa in rafadakan nas, maknanya ab'aduka wastanabuka, sekalipun orang menjauhi dirimu, sekalipun orang membenci dirimu tidak mengapa. Kita dibenci oleh manusia, manusia punya apa? Tapi kalau kita dibenci oleh Allah Ta'ala, na'udzubillah min dzalik, siapa yang bisa memberi? Nah, ya. Jadi kita ini berdakwah jangan cari bagaimana orang senang dengan kita. Kita berdakwah bagaimana yang hak itu didengar oleh mereka. Marah, alhamdulillah. Mengikuti, alhamdulillah. Kenapa marah? Alhamdulillah. Alhamdulillah dia telah mendengarnya. Mengikuti, ya, bersyukur kita kepada Allah. Tatimmu shalihah, telah sempurna kebaikan kita. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, jauhkan dirimu dari pendapat-pendapat orang. Sekarang banyak saya ingin madhab ini. Mana kalian kita harus berpegang pada madhab. Beliau menjelaskan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajis. Mana ikhdar ara'ar rijal, tinggalkan pendapat-pendapat orang walaupun itu tokoh umat. Nah, sekalipun itu orang tua kita sendiri, walaupun guru kita sendiri, kalau mengajak pendapat kepada pendapatnya tidak boleh, kecuali pendapat yang didasari dengan dalil. Saya punya prinsip seperti ini karena dalil, kembalinya kepada dalil. Karena kita tidak boleh taklid, ittiba wajib. Ittiba mengikuti orang dengan menyertakan dalil. Wa ya makila bi mujarradir ra'yi, yang dimainkan pendapat ini sekedar wawasan pemikiran, sekedar pendapat tidak boleh. Min ghairi istinadin, tanpa ada sandaran ila kitabillah, kepada kitab Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa in zakhrafuhu, makna wa in zakhrafuhu jammaluhul lafz, sekalipun dikemas bahasanya. Ya, kalau kamu mau berpikir seperti ini, jumlahnya banyak orang senang, ramai, berduyun-duyun. Kalau kita membahas masalah tauhid murni, orang lari. Tapi kalau tauhid dicampur hiburan, dicampur pula yang ada yang tak ada yang melawat, senang dia. Apalagi ada kemaksiatannya. Begitu caranya. Kita ini harus kumpulkan orang. Bagaimana berkumpul? Nah, kita harus pakai hiburan yang lainnya. Makanya dahulu orang taklim itu ya pakai hiburan dulu, habis taklimnya 10 menit atau 14 jam, tapi tidak didengarkan. Ini cara terus. Alhamdulillah sekarang dakwah sunnahnya menyebar. Wa khassanuhu, walaupun melakukan baik dikasih sesuatu atau bagaimana dipajang ini yang itu cara mereka lebih lah. Fa innal batila la ya'udu haqqan bi zakhrafatihi, karena batil tidak akan menjadi baik dengan dipermak. Jadi Islam itu enggak basa-basi, ini halal, ini haram. Ada orang mengatakan kalau kita berdakwah jangan menyentuh perasaan orang, nanti mereka. Manusia itu punya perasaan. Kalau dia punya perasaan, mati dia. Apa kita mau mendakwai tembok? Karena punya perasaan, jangan bahas masalah bid'ah nanti lah. Jangan bahas sunnah nanti orang ahli bid'ah. Jangan bahas sholat nanti orang tidak sholat dia lah. Jangan bahas haram nanti orang makan haram dia lah. Tidak berdakwah kita. Jadi kita sampaikan dari Al-Quran, karena Allah berfirman, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan mereka dengan Al-Quran bagi orang yang takut tentang ancaman Allah. Paling baiknya buat kita berdakwah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada orang minum tangan kiri, nah ini hadisnya. La ta'kulu bisimali
wala tasrafu biha fa inna syaitana yaqulu wasrafu biha. Kamu jangan makan dan minum dengan tangan kiri karena setan makan dan minum dengan tangan ini. Hadisnya ini saya menerjemahkan. Kalau kita mendakwa ini pendapat saya juga punya pendapat. Tapi kalau orang menolak ayat, nah kufur. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Tidak lagi membantah ayat Allah kecuali kufur. Surat Ghafir. Jadi kita mengingatkan dengan Al-Quran, mengingatkan dengan hadis, bukan mengingatkan dengan pendapat seseorang. Karena kita harus beriman dengan Al-Quran. Kalau dia beriman dengan Al-Quran, ini ayatnya. Inilah hadisnya Rasulullah SAW. Lihat dakwanya para ahli hadis. Qala Allah Ta'ala wa qala. Ya, kita lihat Shalihin. Qala Allah Ta'ala wa qala. Kita bermatur i'tiqad. Qala Allah Ta'ala wa qala. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Malik, semua yang didakwakan bukan politik, ya, bukan yang lain, tapi qala Allah Ta'ala wa qala. Ini satu contoh keberhasilan ulama dahulu. Bayangkan kitabnya ulama dahulu sampai sekarang diwarisi, tidak berubah karena bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini yang perlu kita kembangkan, bagaimana dakwah as-salaf ini menyebar di mana-mana, terutama kita bisa mengajak ya keluarga kita agar bisa berpegang kepada Sunnah.